Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sehingga hidup kita tetap terus tertanam dalam kebenaran, karena kita percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya anugerah-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau hari demi hari, waktu demi waktu kami boleh lalui. Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tiba saat yang indah untuk kami boleh menyendengkan telinga kami, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, biar urapan Tuhan ada bagi kami. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami semakin dibersihkan, kami semakin dimurnikan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya bagikan buat setiap kita, berkenaan dengan menyerahkan, serahkan, berikan kepada Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, saudara. Serahkanlah perbuatanmu. Apa yang diserahkan kepada Tuhan? Perbuatan. Segala rencana kita serahkan sama Tuhan. Segala apapun yang akan kita buat, serahkan kepada Tuhan. Dikatakan selanjutnya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita punya rencana. Kita punya planning jangka pendek, kita punya planning jangka panjang, kita punya rencana ke depan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, ayo serahkan rencanamu kepada Tuhan. Serahkan apa yang akan engkau buat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nanti yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan menuntun kita, sehingga ketika kalau kita lihat rencana kita terlihat baik, rencana kita terlihat matang, tetapi kalau di pemandangan mata Tuhan itu justru menjerumuskan kita, justru menjauhkan kita dari Tuhan, membawa kita masuk dalam lingkaran-lingkaran si jahat, maka Tuhan akan memelencengkan, Tuhan akan membelokkan rencana kita. Itu sebabnya perlu kita ketahui, orang yang menyerahkan rencananya kepada Tuhan, orang yang membawa perbuatannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengarahkan hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengarahkan perbuatan saya. Amin. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kalau Tuhan lihat, Tuhan masuk dalam rencana kita, kita izinkan Tuhan ambil alih apa yang akan kita buat, segala rencana dan rancangan kita, maka Tuhan akan menggenapi bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya rencana perbuatan kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Selain perbuatan atau rencana kita serahkan kepada Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita juga bahwa segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala tekanan hidup kita, segala pergumulan kita, bawa itu, serahkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Sama-sama bilang sama saya kembali, sama-sama bilang, Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Sebagai pribadi yang memelihara hidup kita, Dia akan berikan yang terbaik. Itu sebabnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sudah dikasih dalam Tuhan, bisa saja terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Tetapi Alkitab, firman Tuhan sudah mengajarkan kita bagaimana menyikapi kekhawatiran, bagaimana menyikapi ketakutan, bagaimana menyikapi stres, tekanan hidup yang menghimpit hidup kita. Caranya bagaimana? Bawa itu, serahkan itu kepada Tuhan. Jadi selain perbuatan kita, rencana kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya hari ini, bawa segala kekhawatiranmu, serahkan, berikan kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Mazmur katakan seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Selain perbuatan, rencana kita, kekhawatiran, ketakutan,
stres, tekanan hidup kita, maka seluruhnya Tuhan bilang, bawa itu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini Tuhan mau ambil alih kehidupan kita untuk membawa kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan titipkan, ketika Tuhan izinkan masalah, ketika Tuhan dengan campur tangan Tuhan kita lakukan segala sesuatu, maka saya percaya betul kita bisa melihat perkara dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tapi kuncinya adalah belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan setiap rencana-rencana kita, menyerahkan setiap kekhawatiran, ketakutan kita. Karena biar bagaimanapun kita tidak pernah bisa terlepas dari hal ini. Rencana kita punya, planning ke depan kita ada, bahkan kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita masih bisa menghadapi segala sesuatu yang membuat kita panik. Dan seluruh hidup kita mau bawa sama Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, hari ini kita diingatkan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus bilang seperti ini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun yang kita gumuli, apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang akan kita hadapi, ayo bawa itu kepada Tuhan. Kenapa kita perlu serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Sekalipun yang kau hadapi hari ini belum kau lihat baik. Sekalipun yang kau sedang gumuli hari ini jelas itu bukan baik buat hidupmu. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu, merancangkan yang jahat atas hidupmu, itu bukan sebuah kebaikan menurut kacamata kita. Tetapi kita percaya kalau kita membawa itu kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya, seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Karena kita tahu kita punya Bapa yang baik. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau mendengarkan renungan singkat saat ini, ayo bawa hidupmu kepada Tuhan. Melalui apa pendeta? Saya bawa hidup saya kepada Tuhan melalui doa-doa. Mulailah hari-harimu dengan Tuhan dengan berdoa. Bahwa Tuhan, aku serahkan hidupku sepanjang hari ini. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi sepanjang hari ini. Tetapi aku tahu dan aku mau percaya bahwa Tuhan pakai hidupku. Tuhan ada di dalam seluruh hidupku, bahkan di sepanjang hari ini, untuk merekarkakan segala yang baik dalam kehidupanku. Ketika engkau membawa hidupmu kepada Tuhan, tergenapi firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami percaya tidak ada benih firman Tuhan yang berlalu sia-sia. Setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini akan mendapat tempat di hati kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur sebab ketika kami membawa setiap rencana, perbuatan, apapun yang akan kami kerjakan kepada Tuhan, maka segala rencana yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, maka akan terlaksana. Kami bersyukur ketika kami membawa ketakutan, kekhawatiran, bahkan masalah, pergumulan, tekanan hidup kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan akan berikan kami kekuatan, Tuhan akan berikan kami damai sejahtera, Tuhan akan berikan kami ketenangan, dan kami akan cakap melakukan segala perkara bersama Tuhan. Kami diingatkan untuk membawa hidup kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan jamah satu persatu. Mulai hari ini kami mau mengambil keputusan untuk membawa hidup kami, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau mengizinkan hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh firman-Mu yang akan membawa kami penuh dalam kedamaian, penuh dalam ketenangan, dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang kepadamu. Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah satu persatu, beri kekuatan, beri penghiburan, beri damai sejahtera. Bahkan kalau ada yang sakit di antara mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri penghiburan, beri kekuatan untuk menghadapinya. Bahkan hamba berdoa, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Sebab kami percaya Yesus kami penyembuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.